Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Andrik Channel. Kali ini akan dikupas teks mentor, itu hasil diskusi dari pertanyaan salah satu pemirsa Andrik Channel yang terkait dengan perlakuan pajak atas sewa lahan milik negara. Oke guys, terima kasih telah like dan share. Ya, dan sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi pembuatan video-video pajak guys, mohon klik subscribe yang masih berwarna merah. Gratis guys. Oke, inilah dia pertanyaannya. Ibu ND guys, dari Surabaya, ini menyampaikan bahwa beliau ingin konsultasi maksudnya ya, ketika bertransaksi dengan bendaharawan, apakah hutang pajak? Jadi beliau ini menyewa lahan milik bendaharawan. Jadi bendaharawan saya asumsikan ini adalah pemerintahan ya guys. Ya, berarti lahan ini milik negara. Oke, apakah bendaharawan menerbitkan faktur pajak? Dan apakah saya harus memotong PPh sewanya, Pak? Terima kasih. Oke, ini ada dua aspek ya guys, dua perlakuan pajak, dua pengenaan pajak. Kita akan bahas satu persatu. Pertama dari pajak penghasilan dulu guys. Oke. Oke, bicara tentang lahan guys, ini tentunya kaitannya terkait dengan pengenaan pajak atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2017 guys. Oke, jadi memang untuk PPh final itu sifatnya spesialis. Kebetulan tadi Bu Endi juga terkait persewaan tanah ya guys, ya lahan tadi bilangnya ya. Oke guys, ini ya PPh atas penghasilan dari persewaan tanah atau bangunan. Oke, sekarang kita lihat dulu guys di sini bangunan, konstruksi teknik, ya tanah berarti bumi ya guys ya. Oke, tanah itu berarti lahan gitu ya. Nah di pasal 2 guys, kita langsung aja ke pasal 2. Atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan, baik sebagian maupun seluruh bangunan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, oke, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Nah, pertanyaannya guys sekarang, ini kan badan, orang pribadi atau badan. Nah, sekarang apakah bendaharawan atau pemerintahan ini adalah badan yang dimaksud di sini guys? Kita cek guys Undang-Undang Pajak Penghasilan di pasal 2 ya, pasal 2 ayat 3. Subjek pajak dalam negeri adalah ayat 3 huruf B, badan. Yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Kecuali ya guys, pertama, pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Nah, ini ya guys. Dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Dan guys, 1, 2, 3, 4, semuanya sepenuhnya. Oke. Jadi kalau saya asumsikan tadi Bu ND bilangnya adalah bendaharawan guys, jadi saya asumsikan ini merupakan pemerintahan, entah pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Nah, penerimanya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat daerah. Berarti di sini bisa dikatakan bahwa sewa lahan ini termasuk dalam penerimaan negara, bukan
pajak. Sekarang kita cek lagi guys, masuk nggak sewa lahan ini? Oke, Menteri Keuangan itu merilis Peraturan Menteri Keuangan nomor 115 MKTP 06 tahun 2020 tentang pemanfaatan barang milik negara. Oke, jadi lahan barusan bendaharawan menyewakan kepada BUMD gitu ya. Itu lahan tadi adalah barang milik negara guys. Oke, sekarang kita lihat guys di sini. Oke, 115 ya. Nah, di sini disebutkan guys bahwa bentuknya ya, dan ini salah satu ketentuan terkait dengan PNBP ya guys, penerimaan negara bukan pajak. Oke, di sini tentang masalah komitmen guys, hak dan kewajiban ya dari masing-masing pihak. Oke, sebentar guys. Ini ya kewajiban mitra yang memanfaatkan BMN barang milik negara guys. Oke, sebentar guys. Nah, ini bentuk pemanfaatan. Nah, ini dia guys. Bentuk pemanfaatan barang milik negara adalah sewa, pinjam pakai dan lain sebagainya. Tapi tadi Bu MD ya, Bu MD tadi mengungkapkannya adalah sewa ya guys. Nah, sewa di sini, oke, sebentar, pemanfaatan BMN belum tidak digunakan dan sebagainya. Oke, penyewaan BMN bentuknya di sini kalau tidak salah sewa di sini rata-rata tuh umumnya adalah lahan guys, tanah dan pembangunan. Nah ini dia guys ya, yang menyewa di sini bisa siapapun ya, bisa BUMN, ya, BUMD atau BUM desa gitu ya. Oke, nah di sini sewa di sini juga umumnya sih guys, umumnya ya sewa di sini umumnya sih tanah dan pembangunan, ya. Jadi clear ya guys ya, bahwa kalau kita melihat dari ketentuan pasal 2 ayat 3 huruf B, okay, pemerintahan di sini guys, baik pusat maupun daerah itu tidak termasuk atau dikecualikan sebagai subjek pajak badan dalam negeri guys. Oke, okay? Sehingga tidak masuk dalam ranah yang ini ya. Karena di sini bukan badan guys, pemerintahan itu. Jadi singkatnya, Bu MD tidak memotong PPh pasal 4 ayat 2 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh bendaharawan pemerintah tadi guys. Oke, ya sekarang kalau sudah masuk PNBP, penerimaan negara bukan pajak, masa dipajaki lagi, logikanya gitu aja ya guys. Oke guys, itu terkait dengan perlakuan atau pengenaan pajak penghasilannya. Oke, kita meningkat ke bahasan berikutnya guys. Kita lihat dari ketentuan pajak pertambahan nilai guys, khususnya di Undang-Undang PPN ya. Di situ disebut terkait dengan penyerahan jasa ya yang dikecualikan. Oke. Undang-Undang PPN guys di pasal 4A ya. Pasal 4A oke, ayat 3. Jenis jasa yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut. Oke. Oke, huruf M guys. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum. Apakah menyewakan lahan termasuk dalam huruf M ini guys? Oke, jasa yang bukan JKP, oke, mudahnya gitu ya, bukan jasa kena pajak karena di sini tidak dikenai PPN ya, jasa kena pajak non JKP. Oke. Yang non JKP berdasarkan pasal 4 ayat 3 huruf M itu adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum. Satu. Kedua guys, kita cek lagi di ketentuan berikutnya pelaksanaan lebih lanjut dari pasal 4 ayat 3 huruf M ini itu adanya di Peraturan Menteri Keuangan nomor 82 PMK 03 tahun 2012. Nah, ini merupakan pelaksanaan dari pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2012 ya guys, yang menyebutkan bahwa
kriteria rincian jasa yang tidak dikenai PPN dan yang bukan JKP itu diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Keuangan. Oke guys, ya gitu ya. Nah, rincian jasa. Oke, sekarang kita cek guys. Rincian jasa apa saja yang non JKP berdasarkan peraturan Menteri Nomor 82 dan 03 tahun 2012 ini. Oke, kita cek di sini guys. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjaga mobilitas secara umum merupakan jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan. Nah, ini ya kata kuncinya ya. Sekali lagi guys, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum merupakan jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain. Oke, tadi kasusnya adalah sewa lahan. Tentunya di sini sewa lahan bukan cuma pemerintah ya guys, swasta pun bisa guys. Oke, kata kuncinya itu ya. Oke, hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain. Nah, di pasal 2 guys, PMK nomor 82 tahun 2012 ini ditegaskan, termasuk dalam pengertian jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam menjalankan pemerintahan secara umum adalah pemberian izin mendirikan bangunan, pemberian izin usaha perdagangan, pemberian nomor pokok wajib pajak, pembuatan kartu tanda penduduk, pemberian hak paten, pemberian merek, pemberian hak cipta, pembuatan akte kelahiran, pembuatan akte nikah, dan pemberian visa. Itulah yang non JKP guys. Di pasal 3 dengan jelas menegaskan lagi guys, dalam hal pemerintah melakukan penyerahan jasa selain jasa pada pasal 1 dan pasal 2. Oke, kata kuncinya tadi ya, tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain, hanya dapat dilakukan pemerintah. Kemudian di pasal 2-nya disebutkan jenis-jenisnya apa saja di sini yang dalam menjalankan pemerintahan secara umum. Oke. Atas penyerahan jasa tersebut, sekali lagi, selain jasa di pasal 1 dan pasal 2, atas penyerahan jasa tersebut dikenai pajak pertambahan nilai sesuai peraturan perundang-undangan. Oke guys, jadi kesimpulannya sewa lahan tidak ada di sini guys. Oke, sewa lahan tidak ada di sini. Maka guys, si bendaharawan pemerintah tadi mempunyai harus gitu ya, karena kan dia yang menyerahkan jasa. Oke, pemerintah di sini menyerahkan jasa sewa lahan. Maka si bendaharawan yang tadi bertransaksi dengan perusahaannya Ibu ND mempunyai kewajiban PPN karena tidak masuk di sini. Oke ya. Nah, apa saja kewajiban PPN itu, guys? Oke, kewajiban PPN ya. Jelas ya. Pertama, wajib di PKP-kan dulu, oke? Pertama, kalau memang sudah memenuhi syarat ya, sudah di atas 4,8 miliar, berarti bukan pengusaha kecil. Sudah di atas 4,8 miliar. Setelah pengusaha kena pajak, maka wajib memungut PPN, membuat faktur pajak, gitu ya. Oke guys, membuat faktur pajak, kemudian menyetor ke negara dan melaporkannya dalam SPT masa PPN. Nah, sekarang apakah bendaharawan pemerintah tadi menurut peraturan pajak itu wajib dikukuhkan? Oke guys, ini saling terkait ya. Sekarang kita cek guys di P04 PJ 2020, khususnya di pasal 45. Oke, sebelumnya juga ini sudah sempat dibahas ya di pengenalan ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP, materi tentang cara mengukuhkan diri sebagai PKP ya guys, mendaftarkan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, pengusaha yang melakukan penyerahan yang merupakan objek pajak sesuai undang-undang PPN, oke, sewa tanah, sewa lahan, itu merupakan JKP, karena tadi tidak ada di JKP ya guys, merupakan JKP. Kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, oke, PMK 197 guys, tahun 2010 ya. Tadi ya, di bawah 4,8 miliar adalah pengusaha kecil. Kecuali ya, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. 1. Pengusaha kecil dapat memilih. Oke, kita skip guys. Oke. Pengusaha melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dengan mengajukan permohonan secara elektronik atau tertulis, dilengkapi dengan dokumen yang disyaratkan. Permohonan tadi dilengkapi dokumen sebagai berikut. Oke. A. Orang pribadi. B.
pengusaha warisan belum terbagi, pengusaha badan dengan status pusat, oke, huruf C di sini ya, huruf D dengan status cabang, huruf E untuk JO atau KSO, huruf F guys. Oke, sekarang kita lihat huruf F. Di sini disebut apa? Untuk instansi pemerintah. Oke, jadi di sini jelas ya. Di sini menegaskan bahwa instansi pemerintah pun kalau dia memenuhi syarat sebagai PKP, maka dia wajib mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP, guys. Oke, fotokopi dokumen menunjukkan sebagai kepala instansi, pemerintah pusat, dan lain sebagainya. Oke, sampai ke desa loh, guys. Ya, sampai ke desa ya. Oke, fotokopi dokumen menunjukkan bendahara penerimaan atau kepala urusan keuangan desa, oke, bendahara penerimaan. Fotokopi dokumen identitas diri, orang pribadi ditunjuk, ya, ditunjuk sebagai kepala instansi dan lain sebagainya di sini, oke. MPP pribadi yang ditunjuk. Oke, jadi kalau melihat ini guys bahwa bendahara pemerintah pun wajib dikukuhkan sebagai PKP kalau sudah memenuhi syarat menyerahkan BKP atau JKP yang terutang PPN kan gitu ya. Nah, oke, sekarang kita cek lagi guys. Kalau memang diwajibkan sebagai PKP, ya maka ya di pasal 11 ya guys ya, Undang-Undang PPN, oke, terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan JKP. Oke, JKP di sini terutangnya bisa saat pembuatan invoice, bisa saat penyerahan jasa itu seluruhnya. Kebetulan di sini sewa lahan gitu ya. Oke, silakan cek guys di pasal 17 ayat 5 Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2012 ya, terkait dengan kapan saat penyerahan. Oke. Nah, oke ya. Nah, kemudian guys, terutang di pengusaha kerja melakukan penyerahan, terutang di tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha dilakukan, atau tempat lain, dan lain sebagainya. 12, pasal 12 guys, di mana terutang? 13, wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan JKP guys. Ya, jadi memang kalau misalnya, mohon maaf ya, dalam praktek seringkali ada ngeles-ngeles dikit lah. Karena bisa jadi guys, bendaharawan, apalagi untuk bendaharawan yang mungkin kurang mengerti pajak ya, mereka akan ngeles. Saya kan ngaku, saya mungut saat beli. Nah ini kebalikannya sekarang, dia menyerahkan jasa persewaan lahan. PPh-nya oke lah, karena bukan badan gitu ya, dikecualikan sebagai subjek pajak badan dalam negeri oleh Undang-Undang PPh. Nah, untuk PPN-nya, dengan jelas bahwa ya tadi ya di PMK 82, hanya yang dimiliki oleh pemerintahan saja yang non-JKP. Maksud saya, yang dilakukan hanya oleh pemerintahan guys, dan pihak lain tidak dapat menyediakan jasa dimaksud. Oke, hanya dapat dilakukan oleh pemerintah, badan usaha lain tidak dapat menyerahkan jasa dimaksud. Itu adalah jasa pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum. Oke guys ya, jadi itu ya, PPh-nya bukan, karena memang dikecualikan sebagai subjek daripada dalam negeri. PPN-nya iya, wajib mungut ya, kalau belum PKP, belum terdaftar si bendaharawan tadi, segera mendaftar. Oke, dan sebagainya ya, dari mulai setelah punya SPPKP pun harus aktivasi akun PKP dan lain sebagainya guys. Oke, itu mungkin guys bahasan terkait dengan pelakuan pajak atas persewaan lahan milik negara. Tadi ya, Bu ini nanyanya lahan kepada bendaharawan pemerintah. Oke guys, demikian teks mentor kali ini guys. Sampai jumpa di teks mentor berikutnya, juga video-video yang menyajikan pajak berikutnya. Namanya teks mentor ini ya guys. Terima kasih telah menyaksikan, terima kasih juga sudah like dan share. Sekali lagi guys, sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi pembuatan video-video pajak guys, mohon subscribe yang masih bertuliskan warna merah. Gratis guys ngekliknya. Nontonnya juga gratis guys ya, asal ada paket data. Oke. Baik guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.